Halo, selamat siang semuanya. Kita akan mulai perkuliahan Siang, pada hari ini. Bang. Perkuliahan pada siang hari ini berkaitan dengan materi setelah UTS. Jadi kemarin kalian juga sudah menerima nilai dan silakan itu dibuat pegangan. Selamat bagi yang nilainya di atas 80, tapi juga tidak menutup kemungkinan nanti yang nilai 70 ataupun 60 bisa mendapatkan A di akhir di yudisium karena UTS hanya 30% dari dari keseluruhan nilai yudisium. Materi setelah UTS itu hanya sebenarnya satu materi aja, nggak lebih, tapi prakteknya yang bikin banyak. Mau nggak mau sih, kita suka nggak suka sih, mau nggak mau harus dijalani. Baik, sebelum kita mulai, adakah pertanyaan dahulu? Mungkin kemarin ada yang masih nanya, Pak, kok nilai saya cuma segini gitu, atau gimana? Silakan untuk pertanyaan. Nggak ada? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kalau tidak ada, maka kita akan materi terakhir di DKV 2, karena setelah ini kita akan praktek dan bagi asistensi. Jadi akan ada namanya istilahnya adalah Graphic Standard Manual atau GSM. Tapi dalam bahasa lain, beberapa istilah yang lain disebut sebagai MCI atau Manual Corporate Identity. Ada lagi disebut sebagai Brand Guidelines. Itu ada, kemudian ada Visual Communication, kemudian juga ada obrolan lagi namanya panduan penggunaan logo. Sebenarnya GSM ini merupakan wilayah lain yang dikembangkan dari logo yang sudah kita buat. Dari masing-masing kalian, saya kira juga sudah mengalami bagaimana membuat logo prosesnya. GSM merupakan sebuah pedoman sebagai media acuan untuk menstandarisasi identitas yang telah dibuat untuk menjaga konsistensi identitas atau logo tersebut agar tetap tampil baik, tidak salah dalam penempatannya pada berbagai pengaplikasian media. Jadi kalau bisa dibayangkan, GSM ini macam undang-undang atau peraturan yang digunakan oleh perusahaan atau sebuah entitas untuk menstandarisasi bentuknya dia sebagai visual brandingnya. Jadi kalau kalian bisa peka terhadap beberapa brand besar seperti bank, BNI, Mandiri, BCA, dan lain sebagainya, mereka punya GSM masing-masing. Saya pernah melihat proses GSM-nya itu adalah GSM BCA waktu di Roundbook agensi. Jadi salah satu pengalaman saya yang cukup unik kala itu adalah melihat bagaimana sih logo BCA itu ditampilkan. Tidak menjadi bagian dari di dalamnya, tapi saya melihat prosesnya yang cukup pelik gitu. Jadi memang untuk menstandarisasi atau membuat aturan kan memang sulit ya. Jadi perlu dipertimbangkan apakah logo ini akan tampil seperti ini atau dia boleh ke seperti ini dan lain sebagainya. Dan itulah tugas kita untuk sampai UAS, yaitu membentuk aturan-aturan yang disebut sebagai Graphic Standard Manual. Apa sih pentingnya GSM atau Graphic Standard Manual atau Manual Corporate Identity? Logo itu kan sebenarnya sudah dibuat, tapi kemudian dia harus dijamin dong kualitasnya supaya orang lihat bahwa oh itu entitas ini, oh itu Grab, oh itu Gojek, oh itu ya banyak lah, ya kan? Karena logo ketika dia mengalami perubahan baik bentuk warna maupun komposisi, itu persepsi dan image-nya yang diterima masyarakat luas itu akan berbeda dan cenderung menurun. Dianggap sebagai ya itu logo murah gitu. Oh itu bukan perusahaan terpercaya. Sama layaknya ketika kita milih Coca-Cola atau Sprite atau brand-brand yang besar yang lain. Kalian akan mendefinisikan bentuknya itu kayak gini loh gitu. Nah, logonya dia juga teraplikasi dengan baik di wilayah kampanyenya mereka atau wilayah marketingnya mereka. Ditampilkan di baliho, billboard, dan lain sebagainya, UI UX bahkan, kemudian juga ke IG, feed, YouTube, advertising, dan lain sebagainya. Kalau mereka berubah-ubah logonya ataupun penempatannya tidak sesuai, maka ketidakkonsistenan ini akan menghambat image perusahaan atau kita akan bisa melihat bagaimana sebuah perusahaan itu dianggap sebagai sebuah perusahaan yang tidak profesional atau brand yang oh ya udahlah brand yang sama kayak gorengan di pinggir jalan, nggak bisa kayak gitu. Nah biasanya di grafik standar manual ini diatur bagaimana sih makna logonya, bagaimana logo hitam putihnya, logo grayscale, logo in grid, clear space,
warna, tipografi, elemen estetis, layout, penerapan identitas, incorrect use, sampai stationery. Sampai aplikasi stationery atau contoh aplikasi-aplikasinya supaya desainer setelah kalian itu tidak bingung bagaimana mengaplikasikannya. Jadi ini macam ngebuat aturan sih, aturan dalam logo tersebut. Kalau kalian sudah tidak ada gitu kan, aturan ini masih digunakan. Nah, untuk ngebuatnya biasanya didasarkan pada identitas utamanya dulu. Biasanya kita gunain logo. Jadi logo itu inspirasinya dari apa sih? Contoh Bella Sigilia, ada Semarapura. Nah, penjelasan makna logo ini menjadi penting untuk disampaikan karena inspirasinya dari apa. Dan inspirasi dari apa inilah yang perlu dilakukan kalian sebagai mahasiswa desain komunikasi visual harus melihat akar. Gimana sih cara melihat akar? Ya mind mappingnya dikuatin lagi. Kreatif briefnya dibuat dengan serius karena itu menjadi dasar dari penjelasan makna logo atau filosofi logonya. Ada juga logo yang ada dua. Jadi dia menggunakan dua logo. Dia menggunakan dua logo. Jadi menggunakan dua tipe logo. Ini ada dua. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi aturannya, konsekuensi logisnya, aturannya kan semakin rigid, semakin banyak, semakin harus detail. Kenapa sih harus menggunakan dua? Kemudian juga bagaimana penerapannya? Ya dua, nggak bisa satu doang. Itu. Contoh master logo. Jadi misal Fix Enterprise, di situ ada penjelasan maknanya, kemudian ada makna logo juga. Ada dipisah antara tulisan dari logo, elemen logo itu dibedah, ada apa aja isinya. Kemudian yang penting juga ada clear space area, di mana ini merupakan area-area yang tidak boleh diganggu-gugat atau tidak boleh diisi oleh elemen desain yang lain. Contoh aplikasi clear space area, Aqua. Aqua itu logo yang cukup unik ya, karena dia menggunakan gradasi yang antara biru, putih, dan lain sebagainya. Ketika ditampilkan, itu bisa terlihat Aqua. Hal ini menjadi penting untuk agar logo itu konsisten. Contoh yang lain. Kalau dia background-nya putih, it's okay, nggak masalah. Kalau dia background-nya berwarna kayak gini, maka harus ada clear space area yang berlaku. Untuk mengaplikasikannya juga diperlukan grid system. Seperti ini grid systemnya, itulah kenapa setiap logo sebenarnya akan menyenangkan kalau kalian menggunakan grid system. Kemudian ada logo dengan clear space area menggunakan elemen dalam logo. Misalnya ini huruf K-nya. Itu diperbolehkan. Ada konfigurasi logonya, ada atas bawah, kemudian kalau dia logo type doang gimana, atau logo gram doang seperti apa, kalau campuran itu seperti apa, itu diatur. Ada komposisi logo, ada yang horizontal, ada vertikal, gitu. Dan itu harus diatur. Dan juga ada warna. Warna ini ada beberapa. Yang pertama adalah warna corporate color. Corporate color ini merupakan warna corporate atau warna perusahaan. Tone yang dibangun itu berdasar pada diskusi kalian dengan klien. Ada juga warna logo. Bisa corporate color ini bagian dari warna logo, bisa di luar dari warna logo. Sehingga corporate color ini, warna perusahaan ini itu didapatkan pada visual apa sih yang pengen dibangun. Misal, dia temanya warnanya orange, ya corporate color-nya berarti orange. Apakah logonya harus orange? Belum tentu. Bisa juga dia merah, hitam, gitu. Kayak FedEx, kemudian ada Dahlan, Dahlan. Itu jasa pengiriman, ada GNT, GNA, mereka menggunakan yang merah, biru, dan lain sebagainya. Tapi logonya bisa berbeda, sehingga tidak harus warna corporate color ini merupakan warna logo. Dan warna logo itu ada aplikasi warnanya, ada versi secondary color atau versi warna media yang berbeda. Kalau logonya diambil ke yang berbeda itu kayak gimana? Kalau hitam putih seperti apa? Sehingga corporate color ini komposisinya itu dijelaskan. CMYK, RGB-nya, bahkan Pantone-nya juga dijelaskan. Corporate color juga sama. Maksudnya corporate logo juga sama. Logo color-nya juga sama. Tapi ada juga
keadaan-keadaan di mana logo harus menggunakan background dari warna logonya dia sendiri. Itulah disebut sebagai logo reverse, di mana harus diatur bagaimana bentuk logo reverse-nya. Dan juga ada kemungkinan-kemungkinan lain yang diperbolehkan. Jadi aturan ini kan dibuat untuk memperbolehkan logo itu dibuat kayak gimana sih? Logikanya kayak gitu. Penerapannya juga sama. Ada logo black and white untuk logo hitam putih apabila di sablon ataupun di apa namanya dibuat yang mengharuskan medianya hitam putih yang hanya satu warna menggunakan hitam. Ada yang grayscale 8 warna 8 bit. Nah, aturan-aturan pada grafik standar manual ini harus ditetapkan. Mana yang korek, mana yang korek. Seperti logo Twitter ini, bisa kalian lihat yang benar yang mana, yang salah yang mana. Itulah kemudian harus dijelaskan. Kenapa sih itu nggak boleh? Tidak dibenarkan memutar balik arah simbol, tidak dibenarkan apa-apa dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah ada graphic style atau visual style atau disebut sebagai elemen estetis, yaitu menciptakan keunikan. Visual style elemen estetis ini biasanya tidak disadari oleh orang banyak, tapi ketika diperhatikan secara langsung itu kita akan tahu, oh ini elemen estetisnya ini loh sebenarnya. Gitu. Contoh ketika masuk ke Mandiri, benderanya dia menjadi elemen estetis. Contoh yang lain, McD, M-nya menjadi elemen estetis. Dan itu digunakan untuk sebagai identitas visual perusahaan yang akan menguatkan bentuk dan menciptakan kesan konsisten. Contoh, elemen estetis Marapura diambil dari ukiran bunga yang terdapat pada bangunan dan furnitur Bali. Maka inspirasi elemen estetis ini juga berakar pada mind mapping. Berakar juga pada mood board, berakar juga pada creative brief. Dan di elemen estetis juga diatur mana yang warna, mana yang satu warna, mana yang grayscale, mana yang black white. Gitu. Ada corporate typeface-nya, di mana corporate typeface ini berbeda dengan yang tadi saya bilang, seperti warna. Jadi ada corporate typeface, ada logo typeface. Ada dua. Ada lagi nanti di keduanya itu, kalau yang corporate typeface biasanya digunakan untuk identitas dari corporate itu. Misal untuk surat menyurat dia menggunakan Calibri misalkan, atau menggunakan Times New Roman. Ya berarti corporate typeface-nya Times New Roman. Nanti logonya tidak menggunakan Calibri ataupun Times New Roman, misalnya menggunakan Gotham ataupun menggunakan tipe huruf Mirat Pro misalkan. Ya berarti menggunakan itu untuk yang logonya, tapi untuk corporate-nya nggak menggunakan itu. Gitu. Dan itu diatur. Ini contoh corporate typeface, ada secondary typeface-nya, ada logo typeface-nya nanti. Dan yang paling penting atau yang paling menarik dari grafik standar manual adalah penerapannya. Kenapa menarik? Karena itu adalah hasil dari aturan tersebut dibuat. Jadi kalau aturannya misal clear space areanya tidak sesuai, ya itu gimana tuh? Itu perlu didefinisikan lagi atau perlu direvisi lagi aturan-aturannya yang dibuat. Nanti kalian akan ngebuat itu. Dan yang paling penting untuk mendesain itu semua aplikasi media itu harus memahami what, who, when, and where. Itu ada dalam creative brief sebenarnya kalau kalian buat secara detail. Kemudian mengumpulkan materi desain dan nantinya akan diolah layoutnya. Sehingga ketika kalian ngebuat desainnya itu juga kebayang medianya kayak gimana sih, bahannya apa sih, posisinya seperti apa sih, mau diletakin di mana sih. Itu yang perlu ditetapkan. Maka dari itu creative brief itu akan berbasis pada proyeknya mau apa sih. Ya, itu yang penting. Kemudian ada elemen yang lain, misal contoh gaya fotografi ilustrasi, background, elemen dan yang membawa nuansa satu brand yang dikuatkan. Contoh stationery-nya, ada stationery. Mari kita ngebuat itu semua sampai nanti di UTS dengan 5 step. Jadi saya biasanya menyebutnya untuk pertemuan-pertemuan ini adalah sampai nanti UAS itu per step. Menyelesaikan setiap step untuk masuk ke wilayah UAS. Sampai di sini mau ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Udah, nggak ada pertanyaan. Berkaitan biasa. Bapak, maaf mau bertanya. Silakan. Kalau misalkan warna
warna perusahaannya itu black and white, nanti pas di mana tadi ya? Yang ada warna-warninya itu gimana, Pak? Kalau dasarnya itu black and white, maka yang perlu didetailkan itu pada logo reverse-nya biasanya. Karena aplikasi logo itu kan tidak hanya black and white ya. Apakah nantinya dia black and white pada kolom kerjasama, dia bekerja sama dengan yang nuansanya ceria misalnya. Ya kan nggak mungkin kan, impossible. Tadi tetap biasanya akan ditekankan pada logo reverse-nya atau logo-logo yang digunakan pada warna-warna yang lain serta korek dan koreksinya. Oke, Pak. Kira-kira kayak gitu sih. Ada lagi pertanyaan? Dibuka dulu mic-nya. Saya mau bertanya. Udah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Jadi kita setelah UTS ini akan berfokus pada UMKM yang sudah kalian garap di UTS. Jadi kita gunain UMKM-nya yang sudah kalian garap aja di UTS biar gak terlalu pusing mencarinya dengan membentuk tim. Satu tim terdiri dari 2 orang maksimal. Artinya kalian ketika pengen sendiri juga nggak masalah. Ketika single factor kemudian menyelesaikan itu semua, nggak jadi soal bagi saya. Yang penting adalah proses yang akan dijalani sesuai dengan apa yang dikompetensikan dalam mata kuliah ini. Untuk nanti kalian yang bentuk 2 orang itu dalam satu tim, nanti akan saya sebar juga Google Form-nya untuk diisi datanya. Kemudian UMKM-nya itu adalah ketika 2 orang itu menjadi satu, berarti kan ada 2 UMKM. Kalian bisa memilih salah satu yang paling mudah untuk diakses. Karena untuk pertemuan minggu depan, kalian harus melakukan wawancara dengan yang punya UMKM, bisa melalui Zoom, ataupun melalui Jimit, ataupun kalian bisa bertemu langsung. Yang semua itu didokumentasikan dengan video. Jadi nanti kalian upload ke YouTube untuk melihat konsepnya kayak gimana. Setelah kalian mendapat itu, maka kalian akan membuat creative brief, mood board, thumbnail, dan juga mind mapping baru yang tidak kalian kumpulkan di UTS. Jadi di wawancara itu biasanya ada insight baru yang bisa yang bisa membuka kemungkinan baru kayak gimana sih yang sebenarnya pengen kalian dapatkan dari si pemilik brand tersebut. Itu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke contoh-contoh. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Itu yang maksudnya individu itu apa ya, Pak? Jadi nanti creative brief, mind mapping, thumbnail, mood board, dan eksplorasi konsep itu akan basisnya individu. Individu mengerjakannya, tapi secara kelompok UMKM-nya. Baru nanti di logo penerapan template sampai visasi GSM, itu akan dikerjakan secara kelompok. Jadi masing-masing bikin sendiri gitu, Pak? Betul, dari sumber yang sama. Dari baik, UMKM Pak. yang sama dalam satu kelompok. Jadi 2 orang misalkan UMKM A dan UMKM B misalkan. Yang digunakan UMKM A misalkan. Ya udah, 2 orang ini melakukan wawancara dulu. Deadline-nya minggu depan berupa video yang ada pemilik UMKM dan 2 orang itu. Dari masing-masing orang kan pasti pandangannya beda dong. Ketika ngobrol, oh niat dia kayak gini, oh niat dia kayak gini gitu. Ya kan? Nah dari situ kemudian kalian buat tuh creative brief, mind mapping, thumbnail, sampai mood board-nya dulu. Minimal thumbnail-nya nanti saya tunjukkan juga contohnya. Berapa thumbnail yang dihajar. Ya kayak kemarin lah, kalau 200 ya. Kalau 2 ya berarti 400. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang individu. Nanti kalau sudah masuk ke logo yang sudah jadi, yang menentukan siapa logo sudah jadinya. Yang menentukan ya pemilik UMKM-nya. Nanti diskusi lagi. Kayak gini gimana sih menurut si pemilik? Kalau oke, jalan. Kalau enggak ya revisi. Kira-kira kayak gitu.
Ada pertanyaan lagi? Pak, untuk wawancara UMKM-nya ini di dokumentasinya apa pakai video atau pakai foto? Kalau misalnya untuk video maksimal berapa menit, Pak? Untuk menitnya saya tidak akan menentukan. Jadi tergantung kebutuhan. Kalian misal ngobrol sejam atau 2 jam ya tidak menjadi masalah. Di dokumentasinya via video kemudian diupload di YouTube. Biasanya saya akan minta linknya untuk itu di minggu depan. Jadi pengumpulan link akan dasarnya akan dari pengumpulan di Gmail, link videonya. Videonya kalian upload ke YouTube, kemudian dibuat unlist atau dibuat tidak publik. Jadi hanya orang-orang yang memiliki link aja yang itu. Kalau kalian malu, kalau kalian pede mah dijadiin publik juga nggak masalah. Kira-kira kayak gitu. Baik, terima kasih. Iya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian susun itu sudah saya jabarkan juga di wilayah Creative Brief. Kalian bisa lihat kembali materi Creative Brief. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kira-kira pengen dia munculkan. Kadang juga kesulitannya dia cuma pengen jadinya kayak gini aja gitu. Nah, itu perlu dikembangkan kemungkinan-kemungkinannya. Nah, misal visi dia apa, kemudian konstruksi masa depan perusahaannya kayak gimana. Nah, itu bisa menjadi satu kunci untuk menggali lebih dalam apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan tersebut. Begitu? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya akan masuk ke contohnya. Contoh. Jadi bentuk proses kalian itu kira-kira kayak gini. Bentuk UAS, belum proses. Jadi bentuk UASnya ini yang saya nilai dia nggak sampai dari temannya. Nah, kayak gitu. Ini contoh yang nilainya standar. Sistem, standarisasi warna, grafis, penerapan logo. Ada yang prosesnya jadi ini standar banget semua. Karena menggunakan PPT, apakah boleh? Boleh aja, tapi jangan berharap nilainya akan tinggi. Di prosesnya. Nah, ada lembar asistensi yang harus kalian isi pada setiap pertemuan sampai UAS nanti. Setiap asistensi itu akan punya catatan asistensinya. Di sini ada deskripsi, kemudian juga kalian diharuskan untuk membuat. Jadi biasanya sudah saya biar membuat. Kemudian kalian akan step by step ini akan improvement dari saya pribadi. Jadi kalian japri ke saya asistensinya mulai sekarang. Untuk dua yang individu ini biasanya saya masih WA. Kemudian untuk yang penerapan alternatif sampai ke final ini akan via email asistensinya. Gimana sih bentuk asistensinya? Ya tergantung. Kalau asistensinya bentuknya bisa bentuk kayak gini, misal ini udah jadi ya. Saya ada tadi contoh yang menyenangkan kok. Nilai UAS lembar asistensi. Jadi ini asistensi masih di tengah ya bentuknya. Asistensi UAS. Masih bentuknya nggak jelas kan. Nah, nah, proses kreatifnya kayak gini asistensinya. Ketika dikumpulkan ya, ada creative brief. Ini yang creative brief yang sudah disepakati antara dua orang. Kemudian ada mood board, ada thumbnail, kemudian ada proses asistensi dan diskusi konsepnya. Jadi kalian akan akan berproses dari diskusi awal.
Ini contohnya, proses desain GSM-nya, ada client brief, kliennya minta apa, kemudian ada mind mapping, ada mood board, ada thumbnail. Thumbnailnya cukup rigid, jadi ada banyak. Kini ketika diperbesar ya, kalau cuma 200 ya ada. Kemudian ada alternatif logonya, masing-masing alternatif logo ini dibuat, ada logo terpilihnya, dasarnya dari yang punya. Filosofinya, ada chat asistensi dengan saya, biasanya panjang. Jadi saya biasanya akan dimasukkan ke grup kalian, kayak gini Pak, asistensinya, dan kalian akan berdiskusi dengan teman satu timnya untuk menyelesaikan ini semua. Kira-kira itu yang bisa saya gambarkan bentuknya. Jelas, Kak? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan. Berarti minggu depan itu pengumpulannya yang video wawancaranya ya? Betul. Wawancaranya. Jadi mulai dibuat dari sekarang, janji sama kliennya, kemudian sama wawancara langsung. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Oh iya, Pak. Ingin bertanya lagi. Untuk wawancara itu, kan kita wawancara. Kita kan ada dua orangnya itu harus tampil juga apa cukup satu aja, yang satu videoin? Dua-duanya, tiga orang ya. Jadi 2 orang dari kalian, 1 orang dari klien. Harus tampil semua. Dan di situ ada tanya jawab yang saling kenal. Jadi kayak kemarin kan izin via chat kan. Nah, ini izinnya via langsung ngobrol gitu. Kayak gitu. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan? Jadi, Pak, izin bertanya. Silakan. Jadi itu bikinnya dari awal lagi Pak ya, logo yang dipilih ya. Misalnya dari perbincangan antara klien, terus proses rancangannya kayak gimana, sampai hasil akhirnya nanti bisa sesuai sama klien gitu ya, dari awal lagi ya? Betul. Jadi semuanya memang dari awal. Tapi kan Hmm. setidaknya sudah startingnya sudah enak. Artinya Oke. sudah nggak perlu lagi cari klien, Bang. Oke, siap Pak. Tapi tadi di kelas sebelumnya ada yang nanya, Pak, kalau ganti UMKM boleh? Boleh. Saya tidak membatasi kalian mau ganti baru ya. Supaya supaya enaknya kalian gitu. Jadi jangan mempersulit diri dengan harus UMKM yang sudah ada. Ya sebenarnya sih saya cuma pengen mempermudah kalian biar nggak nyari lagi gitu. Oke, baik Pak. Tapi kalau mau ganti baru juga nggak masalah sih. Tergantung kalian juga. Gitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Untuk thumbnail itu berapa ya, Pak? Ya, thumbnail ini standar saya lah. Bisa ditebak lah berapa. Jangan 50 lagi. Berapa tuh Pak? Loh, Ngeri. gini loh. Kalian ngerasain kan, ngerjain tugas saya dengan ngerjain UTS itu lebih gampang mana? UTS sih Pak. Itulah. Bang, Pak. Itulah fungsinya. Jadi jangan sampai kalian kalau udah di kerjaan beneran gitu kan, kalian cuma dulu gue di kuliah kayak gini doang kok bisa lulus dan lain sebagainya. Enggak, cuy. Akan lebih berat lagi, cuy. Bahkan punya saya itu nggak ada apa-apanya kalau kalian di agensi. Di agensi itu bisa gila karena ngerjain itu aja bisa seharian, bisa sampai lembur-lembur karena nggak dapet ide gitu. Makanya standarnya memang harus standar penugasan saya supaya kalian tidak kaget nanti ketika ngerjain beneran tuh kayak gimana. Ya kalau kalian sudah ahli, cukup thumbnail 5 aja udah bisa dapat. Kalau udah ahli ya nggak masalah. Tapi kuantitas itu penting untuk bisa dihajar di awal. Kira-kira kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan?
Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan kasih contoh GSM yang dapat nilai A, biar kalian kebayang kayak gimana. Ini dapat nilai A. Cuma ini pun juga masih wilayah revisi ya, wilayah tahap 4. Artinya masih tahap asistensi. Daftar isi, brand kita. Jadi biasanya tuntutan pertama untuk didapatkan ketika ketika ngebuat GSM ataupun ngebuat nanti di wilayah identitas ataupun wilayah mockup gitu kan, itu brand dulu yang paling dihajar, brand positioning. Ada nilai brand, kemudian ada personality brandnya, brand personality-nya, kemudian ada konsep logo, dari apa, komponen filosofi, warna, struktur gradasi, kalau dia pakai gradasi, logo kita dan penggunaannya, variasi bentuk logo, latar belakang, latar bergambarnya seperti apa, struktur logonya seperti apa, ruang kosong, typeface-nya, penggunaan jenis huruf primer, sekundernya, super grafiknya atau biasa disebut sebagai elemen estetisnya, harus seperti apa, ketika dia hitam putih seperti apa, kemudian ada yang salah, ada yang benar, ada copywriting, aplikasi medianya, cukup detail, ini mendapat nilai A. Jadi mau nggak mau, memang suka nggak suka, memang harus kayak gini. Jadi orang akan percaya dengan kerjaan kita. Gitu. Cuma di Creative House, ini brand yang kelompok yang diangkatnya dengan brand cuma di Creative House, dan brand yang diangkat adalah Ankasus. Itu satu. Kemudian berikutnya saya share lagi Arto Moro, Bengkel Las Bubut. Ini merupakan salah satu GSM yang dibuat 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Grafis standar manual ya. Jadi ada fungsi GSM-nya, layout-nya juga tertata rapi, kemudian panduan penggunaan warna, ini pun juga masih revisi karena halamannya masih kanan semua, harusnya kanan kiri karena berupa buku. Kemudian ada penggunaan ketidakbolehan, ada penerapan logo, bentuknya. Jadi semua dibuat sesuai dengan konsep yang ingin dia bangun. Kira-kira itu contoh-contoh yang bisa saya contohkan. Jadi mau langsung UAS atau kita proses dulu? Kalau langsung UAS saya nilai UAS-nya aja. Terima jadi aja. Maaf Pak, saya izin bertanya. Tadi kan ada soal time pass gitu Pak. Kalau kan itu berkesan kayak ada tulisannya gitu loh Pak. Kalau cuma bentuk logonya doang, jadi nggak ada tulisannya sama sekali, itu bagian time pass itu dipakai nggak Pak? Typeface kan sudah saya jelaskan tadi, ada 2. Yang pertama ada corporate typeface. Corporate typeface itu adalah huruf-huruf yang digunakan untuk surat menyurat, untuk di kop suratnya, untuk di tulisan-tulisannya, ya kan? Kalau nggak ada gimana di bagian logo? Ya nggak perlu. Typeface logonya nggak perlu ada. Tapi kalau ada gimana? Ya udah diatur. Itulah fungsi dari pengaturan dari grafik standar manual. Jadi jangan berpikir GSM itu hanya logo saja, enggak. GSM itu memuat semua sampai ke titik brandnya dia yang mau diangkat apa, idenya apa, konstruksi berpikirnya seperti apa. Kira-kira kayak gitu, Izudin. Makasih Pak. Ada lagi? Pak, jadi hasil akhirnya itu nanti PDF-nya kayak dibuat 2 lembar terbuka gitu ya? Iya dong, kan di layout buku. Dia kan bentuknya biasanya buku grafis standar manual. Jadi kalau kalian bisa ngebayangin, kalian ngebuat aturan itu, nanti kalau desainer berikutnya pengen gunain, itu tinggal dibuka aja referensinya. Oh ada buku ini, ada buku ini, ada buku ini, dan lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Pak, itu untuk ukuran kertasnya ada aturannya? Kalau ukuran kertas biasanya kita gunain A4 sih. Itu standar paling ya. Kalau ukuran itunya. Pak. Gitu. Itu nanti masih UAS, santai aja. Yang penting kita prosesnya dulu. Prosesnya dulu diselesain. Ya kan? Dijalanin biar nggak pusing. Ya sebenarnya pusing sih sebenarnya sih. Apalagi di kelas Tetap Pak pusing.
Apalagi di kelas saya, penuh tuntutan yang sebenarnya di kelas lain itu lebih enak. Ngapain kemarin kalian dapat kelas saya? Oh iya, dari prodi ya. Ya, tapi harapannya kalian di kelas saya dapat inilah, dapat apa? Ilmu yang bermanfaat untuk digunakan nanti. Amin. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Enggak ada? Udah? Enggak ada? Dibuka dulu mic-nya. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup kita ketemu di minggu depan pengumpulannya untuk videonya. Jadi pastikan kalian sudah menghubungi UMKM-nya, ngobrol dengan UMKM-nya, divideokan, kemudian diobrolkan juga dengan UMKM-nya akan digarap kayak gini, dan gitu, supaya tujuannya jelas. Dan jangan lupa untuk berlaku sopan kepada UMKM, karena konon katanya kalau udah sopan hukumannya dikurangi. Kan gitu. Baik, kalau emang sudah tidak ada pertanyaan, saya stop recordnya.